Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dibuatnya video ini semata untuk memenuhi tugas UAS kuliah GDA 451 Kebijakan Geospasial Institut Teknologi Nasional Bandung. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arga Muhammad, NRP 23/2017-083, selaku pewawancara dalam video ini. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Aziman, NRP 23/2017-071, selaku narasumber 1. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Hani Pratiwiningsi, NRP 23/2017-007, selaku narasumber 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa sehat semua. Kali ini kita akan masuk dalam acara The Geo Talk Show. Dengan saya di sini, Arga Muhammad yang akan memandu jalannya acara talk show dalam 15 menit ke depan. Baik, kali ini kita akan memulai talk show ini dengan tema Undang-Undang Informasi Geospasial. Sebelum acara masuk lebih dalam lagi, kita di sini sudah kedatangan 2 orang narasumber yang khusus didatangkan langsung dari BIG untuk mengisi acara ini. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Fauzan Aziman, menjabat sebagai Ketua Badan Informasi Geospasial atau biasa disebut dengan BIG. Halo, saya Hani Pratiwiningsi sebagai Wakil Ketua Badan Informasi Geospasial atau biasa disebut BIG. Oke, bagaimana Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Meski kita sedang dikepung dengan situasi pandemi ini, kita harus tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas dan tentunya sesuai dengan protokol yang dianjurkan pemerintah. Saya juga alhamdulillah sehat walafiat meskipun situasi ini yang sudah mengurung kita hampir genap setahun, tetapi kita harus ingat selalu pesan Ibu 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Baik pemirsa, kita sudah mendapat sepatah dua patah kata dari Bapak Ibu Ketua dan Wakil Ketua BIG untuk selalu menjaga kesehatan ya. Baik, kita langsung saja masuk ke inti acara dari acara ini, yaitu pertanyaan seputar Undang-Undang Informasi Geospasial. Oke, pertanyaan pertama, pertanyaan yang belum banyak orang tahu. Apa sih tujuan dari UUG itu sendiri? Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan UUIG, yaitu untuk menjamin ketersediaan dan akses terhadap informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan, mewujudkan keberdayagunaan dan keberhasilgunaan dalam penyelenggaraan informasi geospasial melalui kerjasama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, dan mendorong penggunaan informasi geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya single reference di dalam bidang informasi geospasial demi padunya IG di Indonesia. Baik, semoga tujuan-tujuan dari UUG tersebut dapat terlaksana dengan baik dan tidak merugikan pihak manapun. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih harapannya pasca UUG ini lahir? Oke, saya akan menjawab di sini. Harapannya sudah tentu yang baik-baik ya, seperti meningkatkan pemahaman arti penting IG dalam pembangunan, hilangnya ego sektoral dan kepentingan, optimalnya koordinat penyelenggaraan IG, peningkatan peran sertifikasi kompetensi, terpadunya anggaran penyelenggaraan IG, besarnya industri IG di Indonesia. Amin. Semoga tercapai ya dengan lahirnya UIG ini. Kalau boleh tahu, apa saja sih jenis-jenis yang ada dalam IG itu? Oke.
Jadi IG itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu IG dasar dan IG tematik. IG dasar difokuskan dalam pembuatan peta dasar, sementara IG tematik difokuskan dalam pembuatan peta sumber daya alam, peta bisnis, dan lain-lain. Oke. Lalu apa peranan pemerintah dalam penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia saat ini? Oke, IGD hanya diselenggarakan oleh pemerintah Badan Informasi Geospasial atau BIG sebagai pengganti Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. BIG dalam penyelenggaraan IGT sebagai berikut. Meningkatkan lebih dari 1 IGT yang diselenggarakan oleh institusi pemerintah atau pemerintah daerah menjadi 1 IGT baru. Dan meningkatkan IGT yang diselenggarakan oleh lebih dari 1 instansi pemerintah dan atau pemerintah daerah menjadi 1 IGT baru. Menyelenggarakan IGT dalam hal IGT yang belum diselenggarakan oleh instansi pemerintah selain badan dan pemerintah daerah. Terus enggak? Kemudian, apa rancangan peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan UU IG itu? Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial mengamanatkan adanya beberapa pengaturan lebih lanjut yang menjelaskan mengenai beberapa ketentuan. Ketentuan tersebut diantaranya adalah jangka waktu pemutakhiran IGD, tata cara memperoleh izin pengumpulan DG, bagi mengembangkan dan atau menggunakan perangkat lunak pengolahan DG dan IG yang bersifat bebas dan terbuka. Selanjutnya, tata cara penyerahan IGT. Kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia infrastruktur IG. Pembinaan penyelenggaraan IGT dan tata cara pelaksanaan sanksi administratif. Kira-kira begitu. Oke, baik. Dalam aplikasinya, kini IG memegang peranan penting dalam berbagai hal. Nah, dalam berbagai hal apa saja yang dimaksud itu sendiri? Perumusan kebijakan pengambilan keputusan dan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian adalah beberapa di antaranya IG. Ini sangat berguna sebagai salah satu pendukung utama pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan nasional. Khususnya dalam pengolahan sumber daya alam, penyusunan rencana, tata ruang, perencanaan lokasi, investasi, penentuan garis batas wilayah. Selain itu, meningkatkan negara Indonesia berada di dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana yang referensi dan cukup tinggi. Kebutuhan terhadap IG terkait pengulangan bencana juga menjadi suatu kebutuhan yang primer. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apa tujuan dalam sertifikasi IG ini dan untuk siapa sertifikasi IG ini diberikan? Nah, bertujuan terjaminnya kualitas IG, sertifikasi diberikan kepada badan usaha, tenaga, profesional, dan lembaga diklat. Level sertifikasi dan mekanisme terkait lainnya sedang disusun lebih lanjut. Baik, Pak. Apakah saya bisa menambahkan sedikit? Satu kalimat aja gitu. Tentu boleh, Pak. Boleh saja. Silakan. Mohon maaf ya, jaringan
jaringan saya terganggu. Jadi Iya, Pak. talk show-nya ini sedikit kacau ya. Baik, Kacau. Pak. Kan Kami dulu. memaklumi. Ya, Oke, jadi terima kasih udah memaklumi kondisi koneksi saya. Ya, baik. Sertifikasi juga diperlukan untuk mengantisipasi perdagangan bebas regional atau internasional. Itu paling. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih atas tambahannya. Dengan begitu, bagaimana caranya untuk pendistribusian atau perolehan IG itu sendiri? Oke, pertanyaan yang menarik. Pada dasarnya, informasi geospasial bersifat terbuka dan dapat diperoleh oleh siapapun, kecuali IG yang dikecualikan sesuai UU KIP. IG dapat diperoleh melalui penyelenggaraan atau geoportal INA SDI. IGD tersedia di BIG, dapat diperoleh melalui mekanisme tertentu di Pusat Pelayanan dan Informasi. IG dapat dimanfaatkan oleh siapapun. Ada koridor pemanfaatan sesuai kaidah teknis ataupun kaidah hukum. Selanjutnya IG yang diperoleh dimodifikasi sesuai kebutuhan. Dalam hal tertentu, publikasinya harus sesuai dengan kaidah. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sangat menarik ya, dengan sangat terperinci sekali. Dan tidak terasa juga, kita sudah lama bincang-bincang dan sudah memasuki ke durasi acara akhir kita. Baik, untuk sebagai kalimat penutup dalam talk show ini, apa yang dapat disimpulkan dalam pembahasan kali ini? Oke, baik. Untuk kesimpulan dalam pembahasan kali ini dapat dijelaskan oleh Ibu Wakil Ketua Badan Informasi Geospasial. Oke, untuk kesimpulan dari ini Undang-Undang Informasi Geospasial merupakan landasan nasional IG di Indonesia di masa datang. Penguatan fungsi, koordinasi, standarisasi, dan pembinaan diperlukan sejalan dengan mendata Undang-Undang Informasi Geospasial. Single referensi menjadi kunci pokok pembenahan IG di Indonesia. Peran aktif seluruh pemangku kepentingan diperlukan dalam membesarkan IG di Indonesia menjadi penyelenggaraan IG yang efektif dan efisien. Baik, itu beberapa ilmu pengetahuan yang sangat berharga yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu perwakilan BIG dan telah menjawab semua rasa penasaran pemirsa di sini dengan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan mereka selama ini. Baik, sudah sampai di penghujung acara. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu perwakilan BIG yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri dalam acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.